perkenalkan saya Denisa Amelia Senjaya, mahasiswa Biologi Universitas Pendidikan Indonesia. Saya dari kelompok 9 KKN Rekognisi tahun 2021 bersama dosen pendamping lapangan saya yaitu Bava Fajanugraha. Di sini saya akan sharing pengalaman saya mengikuti kegiatan PKM di tahun 2020. Jika kalian mahasiswa, pasti kalian tidak asing dengan kegiatan PKM yang diadakan setiap tahunnya. PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa merupakan salah satu upaya yang dibentuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam memfasilitasi potensi yang dimiliki mahasiswa untuk mengkaji, mengembangkan, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif mahasiswa. Adanya PKM dapat mengasah kreativitas mahasiswa dalam hal menulis, berpikir sistematis, dan memecahkan masalah melalui karya tulis. Berbicara mengenai PKM, saya teringat pertama kali mengikuti kegiatan PKMP atau PKM penelitian pada tahun 2020. Tim kami yaitu Rizka Amelia, Putu Chandra, dan saya sendiri memilih untuk mengikuti PKMP karena sesuai dengan topik yang kami rancang. Kami didampingi oleh Bapak Didik Priandoko sebagai dosen pendamping kami. Untuk mengikuti kegiatan PKM ini, tahap pertama yang kami lakukan adalah membuat proposal. Tim kami mengajukan proposal dengan judul Bioaktivitas Ekstrak Umbi dan Daun Singkong Manihot Esculenta terhadap penyembuhan luka bakar. Pada proses pembuatan proposal, hal yang harus diperhatikan diantaranya adalah kesesuaian persyaratan administrasi seperti data atau identitas tim pengusul dan dosen pendamping. Program yang diajukan harus sesuai dengan bidang PKM yang dipilih, format proposal dan penulisan harus disesuaikan dengan pedoman PKM yang berlaku. Proposal yang sudah disusun kemudian diunggah ke sistem Simbawanawa. Setelah itu kami menunggu hasil serangkaian penilaian proposal, serta menunggu pengumuman apakah proposal yang kami ajukan didanai atau tidak. Proposal kami dinyatakan sebagai peraih pendanaan PKM 5 bidang tahun 2020. Kami melaksanakan kegiatan PKM ini sekitar 2 bulan dan dilakukan secara daring. Kegiatan yang dilakukan dicatat pada logbook, adapun luaran yang harus kami kerjakan yaitu membuat laporan kemajuan, membuat artikel ilmiah, dan menyusun laporan akhir. Selama kegiatan PKM berlangsung, pertama kali yang kami lakukan adalah berdiskusi dan melakukan studi literatur artikel. Kami mencoba yang terkait dengan aktivitas bahan kimia pada Manihot esculenta, senyawa fitokimia yang terdapat pada tanaman Manihot esculenta, efek senyawa fitokimia terhadap penyembuhan luka bakar, proses penyembuhan luka bakar pada hewan mamalia dengan menggunakan ekstrak dan daun umbi Manihot esculenta. Setelah melakukan studi literatur, kami mulai menyusun laporan kemajuan dan naratif review dengan mengikuti format penulisan yang sudah ditentukan pada pedoman PKM. Selain itu, kami juga selalu berdiskusi dan melaporkan kegiatan kami kepada dosen pendamping kami. Naratif review yang kami susun disubmit pada Journal of Biomedicine and Translational Research dan kami mengikuti seminar internasional Conference on Agromedicine and Medical Science di tahun 2020. Karena proposal kami nyatakan sebagai peraih pendanaan, sehingga kami wajib melaksanakan kegiatan yang dipantau dan dievaluasi oleh tim penilai melalui penilaian kemajuan pelaksanaan PKM atau PKP 2 secara daring. Sebelum pelaksanaan penilaian, setiap tim PKM harus mengunggah logbook, laporan kemajuan yang disertai dengan bukti pendukung hasil pelaksanaan PKM dan penggunaan dana. Dalam kegiatan ini, setiap tim PKM diminta untuk mempresentasikan kemajuan pelaksanaan PKM dan kegiatan lainnya yang sudah dilakukan selama 10 menit. Kami menjelaskan bahwa terdapat beberapa senyawa fitokimia pada Manihot esculenta yang dapat dijadikan sebagai agen penyembuhan luka bakar. Di antaranya ada flavonoid, alkaloid, saponin, dan tanin. Pemberian ekstrak daun dan umbi Manihot esculenta dalam sebuah gel pada hewan mamalia seperti tikus dan kelinci yang terluka akibat luka bakar memberikan efek penyembuhan yang baik. Hal ini membuktikan bahwa Manihot esculenta berpotensi dalam proses penyembuhan luka bakar. Selama presentasi, kami juga diberi beberapa pertanyaan penilai seputar kegiatan PKM yang kami lakukan. Berikut adalah kegiatan presentasi kami. Untuk video lengkapnya bisa langsung cek link YouTube berikut ini. Dilihat itu fotonya merupakan hasil penelitian tersebut, di mana kadar ekstrak daun singkong yang menunjukkan penyembuhan luka bakar baik itu mulai dari konsentrasi 50% dengan presentasi penyembuhan sebesar 30% di hari ke-7. Sedangkan pada umbi telah dilakukan studi dengan pengaplikasian salah
dalam bentuk kesediaan krim. Berdasarkan hasil tersebut, krim ekstrak umbi dengan presentasi 4% sudah menunjukkan penyembuhan luka bakar yang sangat baik dengan presentasi penyembuhan 100% di hari ke-7 pada luka bakar di kulit tikus. Berdasarkan hasil tersebut, kami dapat simpulkan bahwa singkong sangat berfungsi untuk sebagai agen siap penyembuhan luka bakar. Tapi memang harus diteliti lebih lanjut terkait dengan kadar-kadar kimianya, juga bioaktivitas pada senyawa tersebut dalam peranannya untuk penyembuhan luka bakar. Dari data-data yang sudah dipaparkan tersebut, kami tuangkan ke dalam bentuk naratif mana naratif buku ini sudah kami masuk ke dalam jurnal internasional, yaitu Journal of Biomedicine and Translational Research, dan juga kami daftarkan dalam seminar internasional International Conference on Agromedicine and Medical Sciences 2020, di mana konferensi ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 sampai 23 Oktober. Sehingga kami mengharapkan dengan adanya naratif review ini dapat menambah wawasan tidak hanya untuk para peneliti, tapi juga tenaga pendidik dan masyarakat luas. Selanjutnya, apabila dilakukan penelitian, maka yang akan menjadi fokus utama adalah fitokimia pada Manihot esculenta dan pembuatan obat luka bakar. Adapun rencana tahap berikutnya, yaitu kami akan membuat poster, di mana poster ini kami masih dalam tahap pembuatan desain. Dan selanjutnya kami menyusun laporan akhir juga, di mana laporan akhir ini sebagai output dari PKM penelitian kami. Berikut ini terdapat beberapa lampiran mengenai diskusi kami, baik itu dengan dosen pembimbing dan juga terdapat penggunaan dana kami. Dana kami telah digunakan sebesar 4.500.000. Demikian pemaparan pelaksanaan PKM Probo kami. Atas perhatian Bapak dan Ibu reviewer, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya. Selanjutnya saya persilakan tim reviewer untuk memberikan pertanyaan dan ulasan. Silakan Bapak Eko. Baik, terima kasih. Adapun beberapa penilaian yang dilakukan saat PKP 2, yaitu penilaian untuk proposal 30%, laporan kemajuan 20%, naratif review 30%, dan presentasi 20%. Setelah melaksanakan PKP 2, setiap tim PKM wajib membuat laporan akhir dan naratif review lalu mengunggahnya ke laman Sindamawa. Kriteria laporan akhir dan naratif review disesuaikan dengan pedoman PKM. Luaran tersebut menjadi salah satu komponen penilaian kelas di PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional sebagai puncak kegiatan PKM. Setelah melewati semua tahapan PKM, sayangnya tim kami tidak masuk ke tahap PIMNAS. Meskipun begitu, saya pribadi sangat senang sekali memiliki pengalaman dalam mengikuti kegiatan PKM ini. Melalui program PKM ini, kami dapat meningkatkan kreativitas serta wawasan dan juga memberikan peluang bagi mahasiswa lainnya untuk mengembangkan potensinya terutama dalam kegiatan ilmiah. Tunggu apa lagi? Yuk ikut kegiatan PKM. Sekian video sharing saya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banyak.